Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihi lima ulik wa khatimi lima sabak. Nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat miris, sungguh sangat mengkhawatirkan. Hanya di Indonesia anak kecil sudah main motor, anak kecil sudah main HP, anak kecil sudah minum ciu, anak kecil sudah ngelem, anak kecil sudah kelayaban, pergi keluar malam-malam, pulang malam-malam, bahkan tidak pulang ke rumah. Ini fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia. Bobrok moral anak-anaknya sudah bukan saatnya seperti anak-anak pada umumnya. Ini terjadi bisa jadi karena kebiasaan orang tuanya ketika anak masih kecil terlalu mengikuti kemauan dari anak-anaknya. Boleh kita memanjakan anak-anak kita, tetapi normal saja. Tidak perlu semua keinginan anak-anak kita ketika masih kecil kita ikuti. Kan kalau sekarang itu anak rewel kasih HP, diam, ikutin terus. Akhirnya apa? Anak kecanduan terhadap HP. Ya, orang tua mendidik anaknya ketika anaknya masih kecil, ya, terlalu asik dengan urusan dunia, tidak diajarkan tentang adab terlebih dahulu. Anak kecil sudah diajarkan musik, anak kecil sudah diajarkan untuk, ya, mainan HP, mainan game, dan lain sebagainya. Itu fenomena seperti ini yang sebenarnya menyebabkan bobroknya moral. Dan yang sangat memperhatinkan saat ini adalah orang tua takut kepada anaknya, khawatir terhadap anaknya. Dulu anak takut kepada orang tuanya, kalau sekarang orang tua takut kepada anak-anaknya. Ini sedang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Ya seperti tadi Al-Fakir jelaskan, karena dalam mendidik orang tua zaman sekarang ini adalah terlalu menuruti, mengikuti kemauan anak-anaknya. Anak-anaknya seperti tadi, ya, mau HP langsung dibelikan HP, padahal anak masih kecil, belum boleh, belum saatnya megang HP atau main HP. Anak kecil, ya, sudah diajarkan motor, anak SD sudah diajarkan motor. Kan aneh, motor itu nanti kalau diajarkan kalau sudah dewasa, walaupun nangis-nangis nggak apa-apa, karena anak masih kecil itu masih kita bisa arahkan. Seperti pohon kalau kecil bengkok masih kita arahkan, nggak bakal melawan. Tetapi kalau pohon sudah besar, sudah tinggi, itu kalau mau luruskan, pertama bengkok, meluruskan nggak bisa, ya, nggak bisa diluruskan. Begitupun sama anak kalau masih kecil, masih bandel, masih rewel, ya, masih nakal, bahasa kasarnya, masih kita sebagai orang tua masih bisa meluruskannya. Tapi kalau anak sudah besar, sudah gede, nakal, bandel, mau kita luruskan sebagai orang tua, ngeyel pasti, ngelawan pasti, susah. Nah, maka fenomena yang terjadi saat ini bagi setiap orang tua, ayo didik anak-anak kita dari kecil agar senantiasa nurut kepada kedua orang tuanya. Makanya poin utama dalam mendidik anak itu, kalau kita punya anak, ya, yang harus kita perhatikan adalah akhlaknya dulu. Bagaimana anak bisa nurut terhadap orang tuanya. Tapi jangan salah dalam mendidik. Makanya orang tua, sebagai orang tua, jangan salah dalam mendidik anak. Kita harus bisa merepres ke belakang. Kita harus bisa melihat ke belakang, melihat didikan orang tua kita zaman dulu. Bagaimana mereka bisa mendidik anak-anaknya takut kepada orang tuanya. Maka bagi orang tua saat ini yang mungkin ketakutan terhadap anaknya, ingat konsepnya. Sebagai orang tua jangan pernah takut terhadap anak-anak kita.
Bagaimana anak harus takut kepada kita. Artinya apa? Anak harus hormat, takdim kepada kedua orang tuanya. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang harus dipahami. Ya, dalam mendidik benar-benar, ya, dalam mendidik benar-benar, karena ya sungguh sangat miris sekarang ini. Anak-anak ya berani sama orang tuanya, anak-anak berani kepada gurunya. Di sekolah dulu murid takut kepada gurunya, hormat, takdim kepada gurunya. Tetapi sekarang banyak sekali ya siswa-siswi yang berani terhadap guru-gurunya. Dan anehnya lagi ya, orang tua sekarang malah banyak dukung anaknya ketika dididik di sekolah, ketika dididik ngaji oleh ustadznya, oleh guru-gurunya. Gurunya keras dikit karena kenakalan anaknya, anaknya laporan sama orang tua malah dukung anaknya. Bahkan ada sampai membawa hukum, gurunya dibawa ke jalur hukum, dilaporkan ke polisi. Kan ini sangat miris. Akhirnya apa yang terjadi? Anak membangkang sikapnya, menjadi anak-anak yang berani kepada orang tua, menjadi anak-anak yang tidak sopan, menjadi anak-anak berandalan, menjadi anak-anak yang tidak betah di rumah. Padahal anak itu poin utamanya harus betah dulu di rumah, harus nyaman dulu di rumah. Jangan biarkan anak itu tidak nyaman, tidak betah di rumah. Sebab apa? Sebab anak yang tidak betah di rumah, senangnya nongkrong di luar, itu yang bisa menyebabkan kenakalan, langkah awal kenakalan dari anak-anak kita. Karena lihat fenomena zaman dulu, anak-anak zaman dulu, bagaimana takdimnya, hormatnya terhadap kedua orang tuanya, bukan hanya kepada kedua orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, kepada gurunya, mereka begitu sangat hormat. Dipelototin orang tuanya, mereka takut. Dipelototin gurunya, mereka takut. Itu yang terjadi. Tapi sekarang ya Allah ya Karim, bahkan sampai ya fenomena yang viral saat ini, gubernur sampai turun tangan mengatasi anak-anak yang nakal, mengatasi anak-anak yang berandalan, anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong, bergaul, geng-gengan di luaran sana. Kan sekarang banyak sekali tuh fenomena orang tua yang takut terhadap anaknya. Kan kebalik, orang tua yang takut kepada anak-anaknya. Bahkan mohon maaf, sekarang ini di pesantren kami banyak menangani anak-anak yang berani kepada kedua orang tuanya. Orang tua sudah lelah, sudah capek, nggak tahu bagaimana caranya untuk mengurus, untuk bagaimana caranya mengatasi anak-anaknya yang nakal, anak-anaknya yang berani kepada kedua orang tuanya. Makanya fenomena zaman sekarang ini, ayo, jangan dianggap sepele, jangan dianggap biasa. Ini sudah melanggar etika, sudah melanggar adab, sudah melanggar akhlak. Dan kalau dibiarkan, ini bisa merusak generasi kita, bisa merusak generasi muda Indonesia. Ini bisa membahayakan negara kita, negara Indonesia. Indonesia terkenal dengan negara yang beradab. Indonesia terkenal dengan negara yang nasionalisme. Kalau anak-anak muda kita ini tidak segera kita perbaiki, maka nanti akan terjadi kekacauan. Indonesia akan hancur. Indonesia akan menjadi bobrok moral. Indonesia akan menjadi bobrok mental. Indonesia akan menjadi bobrok akhlak. Maka bagi orang tua, ayo coba perhatikan lagi bagaimana dalam mendidik anak-anaknya, bagaimana dalam mengurus, menjaga anak-anaknya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya fenomena bobroknya anak-anak kita saat ini, yang perlu diperhatikan bagi setiap orang tua agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang nurut kepada orang tuanya, menjadi anak ketika belajar kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustadznya, kepada kiai-kiainya, mereka senantiasa menjadi anak-anak yang nurut, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka yang perlu diperhatikan bagi setiap orang tua, yang pertama dalam mendidik anak adalah didiklah akhlak, didiklah adab terhadap anak-anaknya dari kecil. Contohkan hal-hal yang baik, contohkan hal-hal yang bermanfaat terhadap anak-anaknya dari kecil. Tidak perlu semua keinginan anak-anaknya dari kecil kita ikuti. Kita harus bisa men-sharing, bisa memilih, menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang
sudah patut, mana yang belum patut. Kalau belum patut ya jangan diturutin, kalau patut ya diturutin, dan lain sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya dari kecil bagaimana dia hormat kepada orang tuanya, bagaimana kalau keluar dari rumah dia harus cium tangan, bagaimana kalau ketemu guru harus hormat, harus patuh, bagaimana berbicara yang baik. Ajarkan anak-anak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ajarkan anak-anak biar betah di rumah, ya, biar apa? Biar ibunya bisa didik anaknya, biar ayahnya bisa didik anaknya. Biasakan anak-anak walaupun masih kecil, nggak apa-apa, suruh nyapu, suruh ngepel, ya, cuci piring, dicontohin sama ibunya, dicontohin sama bapaknya, ya, ajak ke sawah, ajak ke kebun, ajak ke pasar, itu ajak ke masjid. Itu yang harus diperhatikan. Biar apa? Biar anak-anak kebiasaan dengan kebiasaan yang baik. Anak-anak ajarkan dari kecil tentang ilmu agama. Ya, yang kedua, ajarkan anak tentang ilmu agama. Ajarkan dulu ilmu agama, ajarkan dulu akhlak. Jangan ajarkan yang lainnya seperti alat musik, nyanyi. Itu nanti kalau udah dewasa bisa ngikutin. Yang penting adab dulu, akhlak dulu. Ajarkan ngaji, ajarkan baca Al-Qur'an, ya. Anak masukkan ke madrasah diniyah, masukkan ke pesantren. Biar apa? Biar mereka paham tentang ilmu agama, biar mereka bisa kuat imannya, sehingga apa? Sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ajarkan dulu tuh anak-anak tentang kebaikan, tentang adab, tentang akhlak dari kecil. Kemudian yang nomor 3 yang harus diperhatikan adalah tidak terlalu memanjakan anak-anaknya. Sebagai orang tua tidak boleh memanjakan anak kebablasan. Karena kalau anak terlalu dimanjakan, nanti kalau sudah dewasa mereka akan membangkang, mereka akan berani kepada kedua orang tuanya. Seperti tadi Al-Fakir jelaskan bahwasanya tidak semua keinginan anak itu kita turutin. Seperti contoh, anak masih kecil yang pengen main HP, ya nggak boleh, larang, nggak boleh. Bagaimana caranya anak nggak main HP? Anak masih kecil, main motor, pengen main motor, nggak boleh, belum saatnya. Jangan diajarkan main motor terlebih dahulu. Anak masih kecil udah izin keluar untuk nongkrong sama teman-temannya, pulang malam jam 9, jam 10, nggak boleh, harus dilarang, jangan ikutin, ya. Kita harus diperhatikan, ya, karena anak masih kecil harusnya seperti orang dulu, ya, betah di rumah, nyaman di rumah. Jangan sampai anak-anak kita ya lebih senang betah di rumah, makanya bikin kenyamanan di rumah. Jadi jangan terlalu memanjakan anak, nggak boleh. Karena Al-Fakir sendiri masih ingat nih pesan dari Ibu Al-Fakir, bahwasanya beliau pernah berkata, ibu itu tidak akan membedakan anak-anak ibu. Ibu itu tidak akan memanjakan anak-anak ibu, karena kalau memanjakan pasti nanti melunjak berani kepada kedua orang tua kita. Nggak apa-apa, anak masih kecil nangis nggak apa-apa, daripada kita nanti nangis kalau sudah dewasa. Maka dari kecil tuh didik anak-anak kita tentang adab, tentang ilmu agama. Ajarkan tentang sholat, ajarkan tentang tata cara sholat, ajarkan tentang bacaan-bacaan sholat. Ajarkan anak kecil dari kecil, ya, suruh nyapu, ya, jangan dimanja, suruh ngepel, ya, kemudian ya suruh masak. Nggak apa-apa, itu contoh. Itu yang harus, kebiasaan-kebiasaan seperti itu diajarkan dari kecil. Insya Allah nanti kalau udah besar mereka tidak akan melunjak kepada diri kita. Itu yang harus diperhatikan. Maka kalau kita berbicara kenapa zaman sekarang itu banyak anak-anak yang berani kepada kedua orang tuanya, berontak kepada kedua orang tuanya, bahkan berontak kepada guru-gurunya. Banyak anak-anak yang di jalanan nongkrong-nongkrong, minuman air keras, minuman ciu, ngelem, narkoboy, ganja, sabu. Anak-anak pada tawuran, ada istilah keliti. Keliti itu bukan orang-orang dewasa, bukan pemuda, bukan, tapi anak-anak remaja yang masih sekolah, masih SMP, masih SMA. Mereka berantem bangga dengan dunia liarnya. Ya, kenapa? Efek mereka pergaulan bebas. Kenapa? Orang tua tidak bisa mengontrolnya, apalagi sekarang sudah generasi Z, sudah generasi teknologi, sudah medsos, banyak sekali, mohon maaf ya Allah, anak kecil sudah pacaran, anak SD sudah kenal pacaran. Ini kenapa? Ini karena dari HP. Ya, bahkan mohon maaf, anak SD sudah bunting, SMA sudah bunting, SMP sudah bunting. Kenapa? Dari medsos mereka tidak bisa mengendalikan pergaulannya. Apalagi sekarang ada setan gepeng, semuanya bisa
diakses, bisa gampang, lihat yang negatif gampang, kenalan yang jauh gampang. Ya akhirnya apa? Akhirnya mereka tersesat ya dalam jalan yang salah. Makanya sebagai orang tua harus bisa mengontrol pergaulan dari anak-anaknya, jangan terlalu manja. Kadang ditanya kenapa, aku kasihan lihat anakku, aduh salah kaprah, kasihan anakku nanti capek, aduh salah kaprah. Jangan seperti itu, jangan seperti itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita mau melihat ke belakang bagaimana orang tua dulu mendidik anak-anaknya, itu memang kelihatannya kasar, tegas. Anak gak bisa ngaji, sabat. Anak gak bisa ngaji, marahin. Ya guru kalau anaknya didiknya itu nggak bisa ngaji, dedel bahasa kasarnya, nakal, disabat. Ya pulang ke rumah nangis, terus laporan pada orang tuanya nggak tetap bela gurunya, malah dimarahin lagi. Itu bagus, tapi hasilnya lihat anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, anak-anak dulu yang dididik dengan tegas, dengan keras, ya dengan tujuannya adab dan akhlak, mereka menjadi anak-anak yang baik, mereka menjadi orang-orang yang baik, mereka menjadi anak-anak yang soleh, mereka menjadi orang-orang yang sukses, mereka menjadi orang-orang yang mandiri, mereka malah orang-orang yang sayang, hormat, patuh terhadap orang tuanya, mereka menjadi orang yang taat kepada gurunya, mereka menjadi orang yang ahli ibadah, mereka menjadi orang-orang yang tidak bikin ulah, tidak bikin onar. Coba lihat dengan fenomena didikan orang tua saat ini, yang kecil semuanya dimanjakan, keinginan anak-anaknya diikutin, ya diturutin. Anak sudah masih kecil sudah diajarkan main HP, sudah diajarkan main motor, sudah boleh main HP, sudah boleh keluar nongkrong sama teman-temannya. Coba hasilnya sekarang apa? Banyak anak-anak yang berani kepada kedua orang tuanya. Banyak orang tua yang kelelahan, ya capek, bingung dalam mendidik anak-anaknya. Ini fenomena terjadi di pesantren Al-Hadid. Ini adalah pesantren rehabilitasi akidah dan akhlak. Isinya anak-anak yang berani sama orang tuanya. Isinya anak-anak yang pernah minum minuman, pernah minum ciu, ya sudah narkoboy, sudah pernah hamilin anak orang, judi online, judol, ya micet dan lain sebagainya. Ini kan terjadi fenomena sekarang ini. Kenapa? Orang tua sudah capek, bingung untuk ngurusin anaknya, miris. Ya, bahkan sekarang yang sedang viral kemarin kasus perselingkuhan, kasus perzinahan, kasus berantem tawuran, ya, kasus murid laporin gurunya, orang tua laporin gurunya gara-gara cuma dicubit, gara-gara cuma disabat karena kenakalan anaknya. Itu yang terjadi, ya itu yang terjadi. Makanya gagasan dari ya yang sekarang sedang viral, gagasan dari KDM, ya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu bagus. Dia bisa merespek, dia bisa benar-benar ingin memajukan rakyatnya, benar-benar ingin memberantas anak-anak yang nakal. Contoh yang gagasan dari KDM itu adalah anak-anak nakal zaman sekarang, yaitu tangkap, bawa ke militer. Di sana dididik bagaimana dia tidurnya harus teratur, jam 8, jam 9 harus tidur, bagaimana dia harus belajar teratur, bagaimana dia harus sholatnya dijaga, sholatnya berjamaah, bagaimana dia diajarkan untuk hormat, patuh terhadap anak-anaknya. Tuh dididik militer. Assalamualaikum. Jadi ahbab udah bangun ya. Ya, itu yang terjadi. Kenapa? KDM ini, ya, gagasan itu kembali dengan melihat didikan terdahulu, orang tuanya terdahulu, ya, yang membuat dirinya sekarang menjadi orang sukses, membuat dirinya menjadi orang yang loman, yang peduli terhadap rakyatnya, yang peduli terhadap orang lain. Terus study tour yang mahal-mahal, ya, mereka akhirnya ditutup juga, jangan ada study tour bayaran yang mahal, jelas ya. Kenapa? Kasihan orang tua yang tidak mampu, ya akhirnya apa? Terjadi pinjaman online, akhirnya terjadi bank pelacit dan lain sebagainya. Memang benar tuh, ya. Makanya KDM ini merealisasikan bahwasanya anak nakal ini yang suka tawuran, berani kepada orang tua, itu tangkap, bawa, ya, dengan pendidikan militer, bagaimana diajar disiplin, bagaimana mereka diajarkan kembali untuk dekat, ibadah, taat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara itulah anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak kita menjadi orang yang baik. Jadi
apa namanya, kalau masih kecil itu anak-anak yang nakal seperti itu ya harus dibalikkan kepada kedisiplinan, dikembalikan lagi kepada ajaran-ajaran Tuhan, bagaimana mereka harus tidurnya teratur, bagaimana dalam beribadah menjalankan perintah Allah itu mereka harus tepat waktu, minimal sholat jangan ditinggal, bagaimana mereka diajarkan kembali untuk taat, patuh, hormat kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sesama. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan tentunya untuk mencapai itu semua perlu didikan yang benar, perlu contoh yang benar dari kedua orang tuanya. Jangan terlalu memanjakan anak, jangan terlalu mengikuti keinginan anak ya, tetapi kita didik dengan benar, kita harus bisa memilih, dan tentunya kita juga harus bisa mengawasi ya, mengontrol bagaimana pergaulan anak-anak kita, bisa mengontrol HP-nya dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Intinya kenakalan remaja saat ini, kenakalan anak-anak saat ini bisa jadi dikarenakan kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya, karena orang tua terlalu memanjakan atau terlalu mengikuti keinginan dari anak-anaknya tanpa lihat efek dan akibatnya. Semoga dari kita menjadi orang tua yang senantiasa bisa mendidik anak-anak kita. Amin, amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.